Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari It's Part Talk, dan kita mau ngebahas topik yang cukup menarik dengan tema menjaga api strike iman di era 4.0. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, mari kita perkenalkan diri dulu. Aku Hastina Zara Paramesi, dan temanku, Aku Hafiza Ramadhani. Aku Rachel Sari. Oke, di sini kan kita mau ngebahas tema menjaga api strike iman di era 4.0. Sebelumnya apa sih 4.0? Jadi yang aku tahu 4.0 tuh era dimana teknologi tuh semakin cepat, era digital, dimana kita bisa mengakses informasi cepat dan ya perkembangan yang bisa bikin kita tuh bias sih menurutku. Makanya kita harus hati-hati banget nih buat menghadapi era 4.0 ini. Benar. Gimana tuh dari kalian, ada tambahan kah buat era 4.0 ini? Atau apa nih yang menarik yang mau dibahas di era 4.0? Kalau kamu apa dulu? Siapa dulu ya? Kalau dari aku nih ya, Apa di tuh? era 4.0 ini kan teknologi digitalisasi itu kayak cepet banget gitu loh nyebarnya dan kita gampang aksesnya. Iya, Jadi dan maka dari itu tuh kayak kita harus pintar-pintar pakai teknologi itu buat hal yang baik, bukan malah dibuat yang enggak. ya kita juga harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke era teknologi yang digunakan disalahgunakan Iya. gitu ya. Oke. Intinya. Nah, emang perkembangan di teknologi yang cepat tuh nggak selalu negatif ya. Ada sisi positifnya. Kita bisa mengakses informasi dengan cepat, kita bisa menggunakan teknologi untuk hal-hal positif, tapi di samping itu kita juga rawan buat terjerumus ke hal-hal negatif. Makanya tadi aku bilang kenapa bias, karena pengambilan penggunaan digital untuk hal positif dan negatif tuh benar-benar mudah diakses kan. Jadi ini bukan tentang teknologinya, tapi tentang individu Gimana itu cara kita menggunakan menggunakannya. di teknologinya. Iya, benar. Tuh. Ngomong-ngomong kita mau bahas apa dulu nih? Penyalahgunaan atau tentang kecanduan gadget gitu dulu ya? Coba yang penyalahgunaan. Katanya ada contoh kasusnya tuh. Itu kasusnya gimana sih? Oh iya nih, baru-baru ini ada satu kasus yang melibatkan mahasiswa itu tuh menyalahgunakan teknologi. Jadi yang enggak contohnya nih ya. Nih contohnya ya, belum lama ini tuh ada mahasiswa yang menyalahgunakan teknologi itu buat ngedit foto yang jadi foto gak pantas buat dilihat. Jadi dia ngedit terus disebarin ke orang-orang. Jahat banget sampai disebarin gitu. Iya kan, Maksudnya pelanggaran privasi. Iya, Betul banget. Nah itu tuh contoh dari ini kan kita udah dikasih teknologi yang bagus nih, tapi dia malah menyalahgunainnya. Jadi dia bukannya gunain teknologi buat kebaikan, malah keburukan. Nah itu. Terus kalau dari Kak Hafiza sendiri ada tanggapan nggak? Ya, menurutku kalau penyalahgunaan kita sebagai muslim dan muslimah gitu ya di era digital ini, kalau penyalahgunaannya itu biasanya ini ya main gadget atau scroll reels atau push rank gitu, kita jadi lupa waktu untuk beribadah. Ya kan, benar. Terus kalau misalnya ada kegiatan tuh remaja masjid misalnya di sekitar perumahan gitu ya, ada kegiatan keagamaan. Nah, kita itu disuruh ikut sama orang tua atau teman kita. Tapi kita malah push rank di rumah. Main gadget. Jadi itu salah satu contoh dampak negatif dari teknologi yang super cepat ini ya. Iya, benar. Terus yang dalil adakah dalil pendukung kenapa sih kok bisa gitu, guys? Ada nggak sih hal apa sih dari Islam sendiri dalil yang mengatur perbuatan kita
untuk hal-hal seperti ini? Oh ya, ada dong tentunya. Apa tuh? Jadi kita terutama dalam bersosmed gitu ya, bersosmed itu kan biasanya ada yang menjelek-jelekan, membuli, atau misalnya rasisme gitu ya. Nah, kita itu bisa menjaga hati lewat filter digital. Gimana tuh filter digital? Jadi, batasi konsumsi konten yang memicu amarah, iri, hawa nafsu, atau candaan yang merendahkan orang lain. Nah, kalau misalnya ada kayak konten yang tentang merendahkan orang lain atau bullying, kita itu bisa untuk tidak memberikan komentar apapun, kita hanya skip saja. Dan kemudian dari masalah tersebut itu tuh ada dalilnya dari pendukungnya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, yaitu surat Al-Isra ayat 36. Ini relate banget sih, karena ya pinter itu keren, tapi pinter tanpa iman, tanpa etika itu benar-benar zero banget. Nggak ada Ya, adanya. nol, kosong. Jadi percuma pintar kalau Gak beriman, gak beretika. Oke, terus Lanjut Kak. ada lagi nih, bangun batasan moral, ingat Allah sebelum menekan tombol send. Nah, jadi itu kenapa penting? Karena banyak perilaku negatif, kadang itu juga dari teman sendiri. Aduh. Iya, dari Iya. share-sharean temen ya. Jadi sekarang ada video lucu dikit, menarik dikit, share ke temen. Iya, tanpa mikir konsekuensinya juga. Kalau kadang mereka itu nggak nyadar kalau itu sebenarnya bukan candaan yang lucu atau malah mengarahnya ke hal negatif. Betul. tapi mereka Gitu cuma ya. langsung send doang. Jadi perlu disaring gitu. Iya. Nah, untuk dalilnya yang ini itu ada malu itu sebagian dari iman, yaitu hadis riwayat Muslim. Malu dong kalau nyebarin berita nggak baik, Iya. hal-hal yang toksik. Iya, Minimal apalagi malu lah ya. candaannya nggak lucu gitu. Iya. Minimal punya malu ya. Udah bercandanya nggak lucu kan, cringe, ternyata membuli juga. membuli juga, perbuatan yang tidak baik, malu banget. Nggak boleh ya guys. Iya. Kemudian pilih lingkungan yang mensupport keimanan. Nah, jadi kita bisa nih gabung komunitas positif, rohis, kajian, atau komunitas kemahasiswaan yang sehat, yang lingkungannya sehat gitulah. Oke. Kemudian jadikan teman yang baik itu sebagai charging station keimanan kita. Kemudian apalagi nih? Iya deh. Dari aku ya, kalau dari aku tuh kita bisa isi ulang, istilahnya itu kayak isi ulang iman secara konsisten. Recharge Nah, iman. ya, jadi kita tuh bisa kayak ngulangin waktu buat ibadah, banyak-banyak ibadah. Kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran, atau kita dengerin kajian-kajian gitu. Nah, Pengajian. ya, terus kita bisa, itu tips dari buat isi ulang. Recharge Iya, keimanan. isi ulang itu. iman, recharge iman. Terus yang kedua itu menggunakan teknologi sebagai amal, bukan sebagai senjata. Jadi kita gunain teknologi itu sebagai hal yang positif, yang baik. Jadi jangan buat hal yang buruk kayak kasus yang udah kita bahas tadi. Itu Bener tuh, bener. Itu aja sih dari aku. Oke. Itu ya guys tips-tipsnya buat menjaga api strike iman di era 4.0 ini. Jadi mungkin kesimpulan akhir dari aku, dari yang aku tangkap dari teman-temanku gitu ya. Sebenarnya di sini kita tidak menyudutkan suatu individu kita tidak menyalahkan teknologinya, Iya, tapi Cara penggunaan cara penggunaannya. Teknologi itu cuma sebagai alat. iya. kita Kita sendiri sebagai ya. menggunakan yang punya kontrolnya. Kita mau menggunakan untuk kebaikan atau keburukan. Jadi pintar-pintar buat menggunakan teknologi. Seperti yang kata Kak Frisya tadi dibilangin, teknologi itu bukan senjata, tapi alat kita buat beramal atau melakukan hal positif lainnya yang lebih bermanfaat. Kayak gitu. Oke, Ya. mungkin cukup sekian dari kita kali ini. Ada yang mau tambah lagi nggak? Enggak, udah Udah nih, cukup. justru. Cukup ya. Oke. Karena udah cukup, kita mau say goodbye. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktunya buat dengerin kita.
Oke, Sekian. sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you guys.